Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1127 yang lalu, manga One Piece chapter 1128 yang sudah memasuki Ars Elbaf akan menjadi chapter yang akan menghadirkan pertarungan yang sangat menarik. Yap, berbeda dengan Ars-Ars sebelumnya, di Pulau Elbaf kali ini, kelompok bajak laut topi jerami akan menghadapi tantangan berat melawan musuh-musuh kuat di negeri para raksasa itu. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya, Ars Elbaf memang diyakini kuat akan menjadi ars terbaik sepanjang cerita One Piece. Karena Oda Sensei sebagai sang kreator manga One Piece pun pastinya sudah mempersiapkan karakter-karakter antagonis yang harus dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Yap, sampai di sini apabila kita perhatikan lagi, memang sosok Pangeran Loki sudah terindikasi akan menjadi musuh atau villain utama di Ars Elbaf. Tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah menyadari jika Ars Elbaf kali ini Oda Sensei terinspirasi dari kisah mitologi Nordik. Menariknya, dalam kisah mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai dewa yang penuh dengan tipu daya dan sering menimbulkan masalah. Dengan kata lain, pastinya ada sebuah alasan tertentu kenapa Oda Sensei mengambil referensi nama Loki untuk karakter yang diyakini kuat akan menjadi villain utama di Ars Elbaf, yaitu Pangeran Loki. Ya, kemungkinan besar Oda Sensei akan menghadirkan cerita atau konflik antara kelompok bajak laut topi jerami melawan Pangeran Loki dan para bawahannya. Yap, konflik ini didasari atas apa yang dilakukan oleh Luffy, Zoro, dan Sanji saat membuat kekacauan hingga membuat kebakaran hutan di Pulau Elbaf. Jelas seperti yang diperlihatkan di chapter 1127 kemarin, para raksasa yang mengetahui kebakaran itu pun sampai khawatir dan mengatakan jika apinya menyebar ke pohon Yggdrasil, maka negeri ini akan tamat. Nah, disadari atau tidak, sebenarnya panel ini adalah sebuah petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei untuk menentukan alur cerita One Piece di Ars Elbaf. Ya, selain tema Viking dan Lego yang berasal dari Skandinavia, Oda Sensei sepertinya terinspirasi dari salah satu legenda terkenal di Skandinavia, yaitu legenda pohon Yggdrasil. Nah, menurut mitos, pohon Yggdrasil adalah pohon raksasa yang terletak di alam semesta. Bahkan, saking besarnya pohon ini, akar dan cabangnya pun sampai membentang ke 9 dunia. Itu sebabnya pohon ini dianggap sebagai poros dunia. Maka dari itu, jika kita kaitkan dengan apa yang terjadi di chapter 1127 kemarin, kita semua akan paham kenapa para raksasa sangat khawatir apabila pohon Yggdrasil terbakar, maka negeri Elbaf benar-benar akan hancur karena pohon Yggdrasil adalah pusat alam semesta di Pulau Elbaf dan pohon Yggdrasil juga adalah nyawa bagi Pulau Elbaf. Nah, sampai di sini jika kita kaitkan lagi pohon Yggdrasil dengan Pangeran Loki, maka sudah dapat dipastikan Pangeran Loki adalah sosok yang dianggap sebagai dewa pelindung oleh para penduduk Pulau Elbaf. Di mana kemungkinan besar Pangeran Loki ini menganggap bahwa dirinya sebagai dewa matahari Nika, karena faktanya dewa matahari Nika memang berasal dari Pulau Elbaf, seperti yang pernah dikatakan oleh Dory dan Brogy. Padahal faktanya Pangeran Loki ini hanya memanfaatkan para penduduk Pulau Elbaf demi keuntungan bagi dirinya sendiri. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, dalam mitologi Nordik, Loki adalah sosok yang sangat licik dan penuh dengan tipu daya. Maka dari itu, ketika Luffy berhadapan dengan Pangeran Loki dan ditonton oleh para raksasa, mereka pun akan tahu jika Luffy adalah sosok dewa matahari Nika yang sebenarnya. Nah, menariknya saat melawan Pangeran Loki, Luffy akan menunjukkan Gear 5 Nikanya, sehingga Luffy pun akan bertarung dengan kebebasan. Sementara itu, Pangeran Loki akan mengeluarkan seluruh kemampuan ilusi yang dia miliki. Nah, dengan kekuatan ilusinya ini, Pangeran Loki mampu melakukan banyak hal, termasuk menciptakan berbagai ilusi yang membuat Luffy cukup kerepotan. Hingga pertarungan mereka pun berjalan sangat seru dan menarik.
Namun pada akhirnya, Luffy akan menang telak berkat kekuatan imajinasi Luffy yang menjadi kenyataan. Selain itu, Ars Elbaf yang diyakini akan menjadi pemicu dimulainya pertempuran Ragnarok, maka akan ada musuh besar dari luar juga yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Ya, musuh terkuat yang akan dihadapi oleh Luffy di Pulau Elbaf adalah sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu. Yap, inilah musuh yang paling sulit yang harus dihadapi oleh Luffy di Pulau Elbaf. Nah, tentunya ada alasan kuat kenapa Akainu akan datang ke Pulau Elbaf. Jelas tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Im-sama sangat marah kepada Gorosei Saturnus karena telah membiarkan Luffy lolos dari Pulau Egghead. Bahkan yang lebih gilanya lagi, akibat kegagalannya ini, Gorosei Saturnus harus kehilangan nyawanya akibat kemarahan dari Im-sama. Itu sebabnya hal inilah yang membuat Im-sama akan memerintahkan atau memberikan tugas kepada Gorosei yang lainnya untuk mencari solusi dalam memburu Luffy. Maka dari itu, pemerintah dunia yang telah mengetahui informasi bahwa kelompok bajak laut topi jerami telah melarikan diri ke Pulau Elbaf menjadi sebuah kesempatan emas bagi pihak pemerintah dunia untuk segera menghabisi kelompok bajak laut topi jerami, sekaligus menghancurkan Pulau Elbaf karena negeri Elbaf bisa menimbulkan masalah bagi pemerintah dunia. Setelah itu para Gorosei pun kemudian segera mendesak Akainu untuk segera mengirimkan pasukan besar ke Pulau Elbaf dengan tujuan menghabisi kelompok bajak laut topi jerami. Yap, seperti yang kita tahu juga ya bosku, beberapa waktu belakangan ini pihak angkatan laut selalu diremehkan oleh pihak pemerintah dunia karena kegagalan mereka. Selain itu, pihak pemerintah dunia juga menegaskan jika misi di Pulau Elbaf kali ini tidak boleh gagal. Jelas Akainu yang paham betul dengan keadaan Kizaru saat ini membuatnya tidak bisa mengutus Kizaru lagi dalam misinya kali ini. Sementara itu Akainu juga ragu untuk mengutus Admiral Fujitora karena Fujitora bukan admiral yang loyal terhadap angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Bahkan Admiral Fujitora pun tak segan untuk membantah perintah dari atasannya hanya karena sebuah keadilan. Di sisi lain, Admiral Aramaki pun tampaknya sedang mendapatkan misi untuk mengurus kekacauan yang diakibatkan oleh organisasi Revolutionary Army. Jelas pemerintah dunia yang paham betul bahwa organisasi Revolutionary Army bukanlah sebuah organisasi sembarangan, pastinya tetap membutuhkan bantuan dari angkatan laut dan seorang admiral dalam membantu para kesatria suci untuk mengatasi masalah tersebut. Artinya, solusi terbaik yang harus dilakukan oleh pihak angkatan laut adalah Sakazuki Akainu harus datang ke Pulau Elbaf dan memimpin penyerangan. Ya, Akainu bahkan tidak peduli meskipun jabatannya saat ini adalah seorang Fleet Admiral, namun dia harus turun tangan langsung ke dalam medan pertempuran. Sehingga kedatangan Akainu ke Pulau Elbaf akan menjadi sebuah pemicu dimulainya pertempuran besar di negeri para raksasa. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi, Ars Elbaf memang terinspirasi dari kisah mitologi Nordik. Menariknya, dalam kisah mitologi ini, ada sebuah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Ragnarok, dan salah satu tokoh atau karakter penting dalam pertempuran Ragnarok adalah Surtur. Yap, Surtur adalah raksasa atau iblis api yang kuat dan sangat mengerikan. Itu sebabnya apabila kita kaitkan dengan cerita One Piece, Akainu yang memicu pertempuran Ragnarok di Elbaf akan menjadi representasi dari Surtur karena pada dasarnya Akainu memiliki kekuatan magma yang mampu menciptakan sebuah kebakaran besar. Sehingga sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu pun akan sangat cocok sekali menjadi lawan terberat yang harus dihadapi oleh Luffy di Pulau Elbaf nantinya. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1128 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.